wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi praktik baik selama mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak. Sebelum saya jauh di dalam mempresentasikan atau berbagi praktik baik, mohon izin untuk memperkenalkan nama saya. Saya Rianto Jaya dari SMP Santo Antonius Padua Sentani. Saya berdiri di sini ditugaskan oleh teman-teman mewakili dari tingkat SMP. Bukan saya saja yang punya praktik baik, tetapi teman-teman saya yang lain nanti juga saya akan paparkan. Bapak Ibu yang penasaran, hadirin yang penasaran, bisa berkunjung di stand kami masing-masing. Saya lanjut. Bapak Ibu hadirin, ini adalah praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya, yaitu bagaimana menumbuhkan kedisiplinan murid untuk mendukung penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, apa yang melatar belakangi saya melakukan kegiatan ini? Ini adalah hal yang mendorong saya untuk melakukan kegiatan ini. Yang pertama adalah guru dilema dalam memberikan tindakan bagi murid yang melanggar peraturan. Ketika 1, 2, atau bahkan lebih murid kita melakukan pelanggaran atas peraturan yang ada di sekolah, pasti kita dilema antara kita membiarkan anak itu terus-menerus mengikuti proses, mengutamakan rasa kasihan lalu mengesampingkan peraturan, ataukah kita membiarkan anak itu kembali ke rumah atas dasar peraturan lalu mengesampingkan rasa kemanusiaan dan kasih sayang. Ini adalah dilema dalam diri kita. Yang berikutnya adalah disiplin murid yang masih rendah dalam hal berpakaian, atribut yang belum lengkap. Kemudian motivasi murid. Nah, di sini ada motivasi murid. Di sekolah saya ada 3 motivasi murid yang saya perhatikan. Yang pertama adalah mereka melakukan sesuatu karena mereka mau terhindar dari hukuman. Itu motivasi pertama. Yang kedua adalah dia mau mendapat penghargaan, mau dihargai dan mau diakui. Dan yang ketiga, murid melakukan sesuatu karena meyakini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang sudah disepakati. Dari pengamatan saya, siswa saya hampir seluruhnya mengakui atau menganut yang ketiga ini. Nilai-nilai memahami meyakini nilai kebajikan, nilai kebaikan itu dilihat dari kesepakatan kelas yang kami lakukan bersama. Ada 1 poin yang dia tuliskan, yaitu harus berpakaian rapi. Tapi pertanyaannya, kenapa disiplin murid rendah? Padahal dia sudah menuangkan dalam satu kesepakatan. Itu karena kebutuhan murid yang terakhir ini. Ketika murid atau siswa atau seseorang itu gagal memenuhi kebutuhan dasarnya, maka akan terjadi penyimpangan terhadap suatu peraturan yang sudah disepakati. Ini harus seorang guru jeli dalam melihat kebutuhan murid itu. Kita tidak serta-merta harus menyalahkan murid ketika melakukan pelanggaran. Mari kita sebagai guru melihat lebih jauh apa sebenarnya kebutuhan murid. Ada 5 kebutuhan murid, tapi di sini saya tidak menjelaskan lebih detail. Hal-hal itulah yang membuat saya membuat suatu gerakan, yaitu gerakan menjahit bendera dan lambang lokasi pada baju seragam. Kalau di sekolah lain, Bapak Ibu mungkin ini hal biasa, tetapi bagi saya, di sekolah saya, itu adalah hal luar biasa. Perubahan besar tidak akan pernah terjadi kalau tidak dimulai dari hal-hal yang paling kecil terlebih dahulu. Paling tidak dimulai dari dalam diri kita sebelum kita berpengaruh kepada orang lain. Nah, untuk menjalankan kegiatan ini ada tahapan. Tidak ada kegiatan yang spontan terjadi. Harus melalui proses dan kajian yang lebih jauh, lebih dalam. Tahapan yang kami pakai, yang kami pelajari di dalam guru penggerak itu adalah tahapan bagja. Bagja ini adalah suatu strategi yang dianut oleh pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan ini adalah suatu pendekatan kolaboratif
yang digunakan untuk melakukan suatu perubahan yang berbasis kekuatan. Selalu melihat hal-hal positif yang ada pada murid, sarana prasarana yang mana seperti tadi Pak Ori sampaikan, tidak melihat kaca yang pecah, tetapi dinding itu diapakan. Nah, inilah yang disebut dengan pendekatan bagja, termasuk di dalamnya ada G ini yang paling utama, G, J, dan A. Ini adalah gambaran pelaksanaan yang akan kita lakukan. Siapa yang akan berperan di dalamnya, siapa yang terlibat, apa yang dibutuhkan, sasarannya siapa. Tanpa melalui ini, pasti program kita itu akan menjadi kabur. Lanjut. Nah, sasarannya siapa dan siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan ini? Yang pertama adalah sasaran kepada seluruh siswa SMP Santo Antonius Padua, Sentani. Berikutnya adalah kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi yang ada di sekolah. Jadi apapun yang kita lakukan selalu harus ada koordinasi dan perlu diketahui oleh kepala sekolah. Berikutnya adalah calon guru penggerak, saya sendiri. Keempat adalah pengajar praktek dan rekan guru. Kenapa pengajar praktek terlibat di dalam ini? Karena program ini masih ada kaitan atau di bawah program pendidikan guru penggerak, di mana pengajar praktek saya yang selalu terlibat memberikan dukungan dan motivasi dalam kegiatan ini, dan rekan guru membantu dalam proses pelaksanaan. Selanjutnya di mana dan kapan dilaksanakan? Kegiatan ini saya laksanakan di lingkaran persaudaraan. Ada lapangan kami namanya lingkaran persaudaraan SMP Santo Antonius Padua Sentani, dan itu dilaksanakan pada tanggal 13 November 2021. Masih dalam kegiatan awal-awal kegiatan guru penggerak. Apa tujuannya? Ini tujuan ada 4. Yang pertama adalah sebagai bentuk implementasi sebuah program yang direncanakan dalam kegiatan guru penggerak. Yang tujuan pertama adalah sebagai bentuk aksi yang sudah direncanakan sebelumnya. Itu tujuan pertama, itu dari untuk saya. Kemudian tujuan yang sebenarnya ini ada nomor 2, yaitu membangun sikap menghargai, bertanggung jawab, dan peduli terhadap diri sendiri maupun sekolah. Ketika kita memasang lambang pada sebelah kiri atau sebelah kanan dari sekolah masing-masing, itu ada nilai tersendiri dari anak itu tumbuh. Ada kerapian, bersih, ya, pokoknya ada yang berbeda. Kita lihat bajunya itu seperti ada auranya gitu, ya, berbeda sekali kalau ada lambang dengan yang tidak. Seperti baju pergi ke pasar kalau tidak ada lambang-lambangnya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting juga, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan bagi murid agar tidak menyimpang dari nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Ini seringkali murid tidak disiplin, ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang berikutnya adalah menciptakan rasa nasionalisme dalam diri anak. Kemudian ada langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Disinilah tempatnya saya untuk menyampaikan apa program saya, apa harapan saya, apa mimpi saya, siapa yang saya masih terlibat di dalam kegiatan ini, apa yang saya butuhkan, sarana prasarana apa yang saya perlukan. Ketika ini sudah disetujui oleh ibu kepala sekolah atau kepala sekolah, kita berkoordinasi dengan siswa. Perlu untuk mendengar siswa. Suara siswa itu sangat penting dalam proses. Siswa itu adalah mitra, jadi perlu mendengarkan suara mereka. Setelah ada kesepakatan dan ternyata hasilnya adalah kita akan laksanakan pada hari Sabtu, ya. Dan saya berkoordinasi dengan piket pada hari Sabtu ini, Bapak Ibu, seperti RPP, ya. Kemudian berkoordinasi dengan pengajar praktek. Terus lagi ada pengajar praktek yang harus ada untuk mengevaluasi dan melihat proses kami secara langsung. Kemudian ada membagi murid dalam beberapa kelompok. Kemudian saya membagikan lambang. Di sini kita memberikan kesempatan kepada murid. Dan yang terakhir di sini ada nilai yang akan ditumbuhkan lagi, membantu siswa yang mengalami kesulitan dan mengajak murid yang lain untuk membantu teman lain. Di sekolah kami, Bapak Ibu, ada satu siswa yang tidak punya tangan satu. Jadi ini biasa ada temannya yang bantu, dan kita diajak untuk peduli dengan orang yang lain. Baik, itu langkah-langkah. Mungkin ada video proses yang saya lakukan mulai dari awal sampai hasilnya seperti apa.
sekolah kami Bapak Ibu. Mereka pada Sabtu itu sudah pakai baju biasa. Mereka datang di sini yang bagi bendera, benang, jarum. Dalam kegiatan ini ada gotong royong seperti yang diharapkan dari Komunitas Indonesia, ada peduli, empati. Ini Bapak Ibu yang tidak punya jari tangan. Kemudian ada Jumat bersih dari Ibu Tince SMP Negeri 2 Kaure. Selanjutnya juga ada dari SMP Negeri 2, masih dari SMP Negeri 2 Pak Rizal Pailongan. Ya, Pak Rizal Pailongan. Kemudian dari Ibu Elis Renyaa juga masih dari SMP Santo Antonius Padua. Ini ada aksi 100 buku. Kemudian ada program Asiap. Nah, Asiap ini dari SMP Negeri 1 Kemtu Gresi Ibu Nurul Farida. Juga ada dari jubir ini Pak Domo. Ya, Pak Domo jubir kelas. Kemudian ada dari Ibu Erni SMP Negeri 1 Sentani. Kemudian juga ada dari Kristen Baik Ibu Selida budaya positif. Kemudian ada Ibu Merice SMP Negeri 1 Depapre, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada dari Pak Andreas SMP Negeri 4 Sentani, ada gas, program gas. Dan selain daripada itu ada pembelajaran berdiferensiasi juga, belajar di mall, langsung ke mall dengan memanfaatkan sumber daya alam, ya, daya untuk proses pembelajaran. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kata saya yang kurang berkenan selama proses penyampaian saya, mohon dimaafkan. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan juga terima kasih kepada pengajar praktik dan fasilitator saya yang sudah terus mendukung dalam kegiatan ini, kepala sekolah SMP Santo Antonius Padua Sentani, dan kepada seluruh teman-teman CGP Angkatan 3 yang ada di Kabupaten Jayapura. Terima kasih. Saya